Yang membuat kita berat hidup adalah kalau kita tidak mengetahui arah kita masing-masing. Oleh karena itu, saya sering mengatakan agama adalah arah. Ilmu supaya kita mudah. Apapun kalau sudah punya ilmu mudah. Seni membuat kita indah. Punya ilmu tapi kurang seni, nggak terasa enak hidup. Agama yang saya bilang tadi, kalau kita nggak mengerti agama, susah saja semuanya. Nggak ada arah jadinya. Orang mau pergi dari sini ke Sudirman, mau kemana nggak tahu. Orang mau pergi dari sini ke Panam, kemana arah Panamnya nggak ngerti. Arahnya nggak jelas, jadinya jalan-jalan habis bensin, macet lagi, dan belum nanti ada kecelakaan di jalan. Begitu juga kehidupan, kalau nggak punya arah, tujuan, sehingga payahlah kita hidup. Makanya masih banyak orang yang gelisah itu, gelisah nggak ada kerja, gelisah nggak ada kemajuan Indonesia, semua mau dibaca. Sebenarnya nggak perlu susah-susah seperti itu hidup itu. Yang penting kamu mengenal siapa pencipta Allah, lalu mengamalkan ilmu Allah, hidup sudah mudah itu. Sudah mudah itu. Kita kan hidup ini antara sholat dengan sholat saja. Subuh, lalu naik sekarang lagi matahari panas, zuhur atau Jumat, nanti lagi asar, nanti lagi maghrib, nanti lagi isya, besok lagi subuh, besok lagi sudah puasa, besok lagi sudah lebaran haji, besok lagi sudah 2025 dan lain sebagainya. Uban sudah mulai tumbuh, anak sudah mulai besar, pembangunan sudah mulai nampak, tapi akhirnya kita disolatkan, meninggal. Hidup antara solat sampai solat saja, nggak panjang waktunya. Makanya dalam menunggu itu kita dikasihlah permainan. Apa permainan? Ya permainan dunia banyak. Ada yang bekerja sebagai kontraktor, ada yang bekerja penceramah, ada yang politikus. Itu supaya nggak bosan menunggu waktu kita terakhir akan disolatkan kembali. Inilah yang saya ingin pesankan, yang paling penting. Sujud lebih penting daripada apapun. Makanya dikatakan hatta takuna sajdatul wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud saja, kalau kita sholat 2 rakaat itu banyak sujudnya tuh. Subuh tadi kita sujud berapa kali? 4 kali. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Rakaat kedua juga gitu. Kalau nanti kita Jumat juga, ini dikatakan hatta takuna sajdatul wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Sehingga sujud satu saja itu sebenarnya sudah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia ini. Perlu ditegaskan kembali, sholat ini banyak gunanya. Saya bingung juga kalau orang tidak mau sholat itu, bingung masih. Karena bagaimanapun sholat itu menjadi alasan bagi sosial kehidupan. Contoh, kita di perjalanan pinginnya buang air, tapi karena udah masuk waktu asar, alasan kita sholat dululah. Padahal kita sambil biar bisa buang air, biar bisa istirahat. Bahkan dipakai juga sama orang-orang hiburan. Cobalah kalau ada pesta pernikahan hari Sabtu, hari Minggu, karena capek dia menyanyi biduan itu atau biduan wanita itu, alasannya sudah kalau udah masuk jam 12 istirahatlah dia. Bapak Ibu, kita break dulu, kita akan sholat zuhur. Padahal entah sholat zuhur tanda, dia mau istirahat aja tuh.
Nanti asar lagi, Bapak Ibu kita break dulu, kita mau sholat. Padahal entah sholat tanda, dia mau alasannya mau istirahat aja tuh. Coba kalau nggak ada sholat, apa alasan yang akan dibuat? Sehingga kalau ya tadi saya bilang tadi, kalau ada orang yang nggak setuju dengan sholat, bingung saya jadinya. Padahal sudah terbukti sholat itu bisa menjadi alasan, bisa menjadi istirahat bagi kita semua. Orang kalau mencangkul terus di kebun, nanam ubi, nanam jagung, capek tangan ini, pegal tangan ini, sakit pinggang ini. Tapi kalau ada istirahatnya, pulihkan dulu, sholat dulu, makan, istirahat, merokok, ngopi, kerja lagi masih ada kekuatan. Orang kalau mengetik di laptop, di komputer, capek mata ini, capek tangan jari ini, tapi karena ada azan, bisa istirahat lagi. Orang kelahi di rumah tangga, suami istri hang heng hong, masalah misalnya satu milih nomor satu milih nomor dua, hang heng hong di rumah. Tapi alhamdulillah tiba waktu maghrib, Allahu Akbar, istirahat. Perang gencatan senjata dulu, nanti habis sholat. Jangan pula azan hang heng hong diteruskan sampai pula isya. Artinya memang menjadi sholat sebagai penolong setiap orang. Tidaklah salah dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau mau cari penolong itu dengan sabar. Jangan ikutkan emosi. Jangan cepat terbakar. Jangan seperti daun kering, dikumpulkan mudah, terbakar cepat. Jadi seperti daun basah, berisi. Air berarti ilmu, berisi. Dikumpulkan susah, dibakar susah. Barulah setelah sabar kita, cuci muka kita, tenangkan hati kita, bacalah istighfar, ya Allah aku minta ampun, baru angkat. Kenapa ada angkat takbir? Coba kita pikir. Dua tangan kita angkat supaya kita menyerah. Kan enggak satu yang kanan aja kita angkat kan? Allahu Akbar, kanan aja yang diangkat. Allahu Akbar, kiri aja yang diangkat. Allahu Akbar, dua-duanya kita angkat. Menyerahlah aku ya Allah. Kuserahkan kepadamu ya Allah. Sekarang aku tinggalkan seluruh urusan, ku kembalikan kepadamu pencipta urusan. Menyerah kita. Allahu Akbar. Sama juga lah misalnya ada petugas keamanan, angkat tangan supaya apa? Supaya maling itu menyerah. Angkat tangan supaya apa? Supaya penjahat itu menyerah. Kalau kita angkat tangan, Allahu Akbar. Ini aku banyak masalah nih Allah. Ini aku banyak hutang ya Allah. Ini aku dikerjain kawan ya Allah. Dan ini dan itu, pokoknya banyaklah permainan dunia yang saya bilang tadi. Itu permainan dunia aja. Allah ya Allah, aku menyerah dah. Tak sanggup aku deh. Aku serahkan, kembalikan kepada Zat yang Maha Suci, pencipta kesusahan, pencipta hutang, pencipta presiden, pencipta dunia, supaya engkaulah yang mengaturnya. Allahu Akbar. Dah bebas. Bebaskan diri dari pusing-pusing tuh. Barulah kita kabira. Besarnya Allah. Inni wajahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiya lillazi, kepada wajah yang fataras samawati wal arda, yang punya dan pencipta langit dan punya pencipta bumi. Saya seringkali begitu. Misalnya saya pergi misalnya dari malam Maulid Nabi ke Panam, jauh, mobil dipinjam adik. Kayaknya hujan nih, badan belum makan. Petir udah banyak. Ya Allah, Engkau pencipta langit, kuserahkan kepadamu. Aku tak bawa mobil ini jauh dari Pencalimbat ke Panam. Aku mau ceramah, badan capek pula ini. Alhamdulillah, tidak hujan. Kenapa? Yang menciptakan hujan Allah. Bukan kasih garam jadi hujan. Itu cuma ikhtiar sementara.
Logika bisa berhasil, tapi logika yang menentukan pencipta logika. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita kembali lagi, tidaklah cepat terpengaruh apapun. Sadarlah dan sholatlah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.